warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Rahayu Anggraini dengan NIC CP 097. Kali ini akan membahas mengenai benchmarking dari ERP Odoo versus NetSuite. Nah, kenapa saya mau membahas mengenai benchmarking dari ERP Odoo versus NetSuite? Jadi, di era globalisasi ini, teknologi informasi merupakan yang paling cepat berkembang dan paling berpengaruh terhadap proses perusahaan. Sebagai hasil dari kemajuan pesatnya teknologi, bisnis harus lebih maju dalam penggunaan teknologi mereka. Nah, diperkirakan bahwa dengan memasukkan teknologi ke dalam operasi bisnis perusahaan akan mampu bertahan dan berkembang dalam lingkungan komersial yang semakin agresif dan tidak dapat diprediksi. Organisasi yang mampu dalam lingkungan bisnis yang kompetitif saat ini adalah organisasi yang dapat menggunakan dan memanfaatkan teknologi secara tepat dalam menjalankan tugas-tugas operasional perusahaan. Salah satunya yaitu ERP, yang merupakan salah satu aplikasi teknologi yang mulai digunakan oleh banyak bisnis. Nah, dengan menerapkan ERP ini, proses pengendalian manajemen dapat berjalan lebih efektif dan juga terstruktur. Nah, lanjut aja ke pembahasannya. Yang pertama ada ERP Odoo. Jadi, Odoo ini merupakan aplikasi online yang dibuat dengan bahasa pemrograman Python, XML, JavaScript, dan database PostgreSQL. Jadi, Odoo ini sebelumnya dikenal sebagai Mini ERP hingga 2009 saat berganti nama menjadi Odoo. Setelah itu, OpenERP diupdate ke versi 8 dan berganti nama menjadi Odoo. Odoo adalah rangkaian aplikasi bisnis open source dengan berbagai fungsi manajemen seperti CRM atau Customer Relationship Management, e-commerce, akuntansi, tagihan, manajemen inventory, manajemen gudang, manajemen keuangan, sales, dan pembelian, manufaktur hingga manajemen proyek. Odoo tersedia dalam bentuk cloud atau on-demand dan aplikasi yang diinstal. Odoo juga dapat digunakan di berbagai industri, antara lain seperti perdagangan, tekstil, pertanian, dan lain-lain. Pengguna Odoo pun sudah mencapai lebih dari 4.500.000 pengguna yang berada di seluruh dunia, baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Salah satu contoh perusahaannya yaitu ada Abu Bastik, SolarTime, Online, dan banyak lagi. Nah, selanjutnya ada ERP NetSuite. Sama halnya dengan Odoo, NetSuite ini adalah pelopor dalam revolusi cloud computing yang meluncurkan perusahaan pertama di dunia yang didedikasikan untuk menawarkan aplikasi bisnis melalui internet. Ivan Goldberg meluncurkan NetSuite pada tahun 1998 yang menyediakan perangkat lunak akuntansi berbasis web. NetSuite ini terdiri dari beberapa modul in-suite seperti keuangan, manajemen pemesanan, manajemen produksi, manajemen supply chain, manajemen gudang, pengadaan, dan manajemen sumber daya manusia yang dapat memaksimalkan pengelolaan bisnis Anda. NetSuite ERP juga dilengkapi dengan sebuah built-in intelligence system yang dapat diintegrasikan dengan sejumlah solusi industri terkemuka untuk memfasilitasi migrasi data. NetSuite sekarang menawarkan solusi keuangan berbasis cloud kepada lebih dari 24.000 klien di lebih dari 200 negara. Nah, bagaimana sih cakupan akses user kedua aplikasi tersebut? Jadi, NetSuite dan Odoo keduanya memang sistem ERP berbasis cloud, namun Odoo mengizinkan hosting di tempat bagi mereka yang lebih suka bekerja secara lokal. Sedangkan NetSuite hanya tersedia sebagai layanan berbasis cloud dan tidak mendukung hosting di tempat. Hal ini memudahkan pengguna NetSuite untuk mengakses aplikasi dari mana saja dengan koneksi internet. Namun juga berarti mereka tidak memiliki kendali langsung atas infrastruktur server atau lingkungan perangkat lunak mereka. Nah, dengan Odoo, operasi ditangani oleh modul platform yang telah ditentukan sebelumnya, tetapi hal ini tidak mungkin dilakukan dengan NetSuite.
NetSuite menawarkan lebih banyak kontrol akses dan lebih banyak opsi untuk menyesuaikan pengaturan keamanan, termasuk akses ke catatan bisnis individual, lapangan pada catatan, dan fungsi lainnya. Nah, bagaimana biaya yang dikeluarkan untuk ERP Odoo dan NetSuite? Jadi, untuk solusi bisnis komprehensif untuk perusahaan menengah hingga besar memang NetSuite. Karena NetSuite membagi perangkat lunak manajemen bisnisnya menjadi 4 produk, yaitu NetSuite PSA untuk manajemen proyek, NetSuite CRM untuk penjualan dan pemasaran, NetSuite Commerce untuk penjualan online dan langsung, dan NetSuite ERP untuk inventaris, rantai pasokan, dan keuangan. Bagian-bagian berbeda dari sistem dapat dibeli secara terpisah yang memberikan fleksibel bagi pelanggan. Harga titik NetSuite yaitu $125 per bulan. Nah, untuk Odoo, ERP Open Source dapat dibagi dalam 2 edisi. Satu edisi komunitas yang bebas biaya, tetapi fiturnya terbatas dan dapat dikustomisasi. Selain itu, edisi ini cocok untuk perusahaan dengan pengguna beragam. Nah, yang kedua adalah edisi perusahaan yang syarat dengan fitur dan dapat disesuaikan untuk beroperasi sesuai kebutuhan bisnis. Biaya bulanan Odoo sebesar $25 yang merupakan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan NetSuite. Nah, kira-kira bisnis yang cocok diterapkan itu apa ya? Nah, untuk Odoo karena lebih terjangkau dibandingkan dengan NetSuite, sehingga lebih cocok untuk bisnis dengan anggaran yang terbatas. Nah, Odoo lebih cocok untuk bisnis yang lebih kecil dan menengah, sedangkan NetSuite lebih cocok untuk bisnis yang lebih besar. Dan Odoo lebih fleksibel dan mudah dikustomisasi, sedangkan NetSuite memiliki struktur yang lebih kompleks sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dikustomisasi. NetSuite menyediakan lebih banyak fitur, yaitu 300 aplikasi untuk berbagai kebutuhan spesifik pengguna dibandingkan Odoo, sehingga lebih cocok untuk bisnis yang membutuhkan solusi yang lengkap dan kompleks. Odoo dapat digunakan untuk hampir semua jenis bisnis, sedangkan NetSuite lebih cocok untuk bisnis dengan model bisnis yang kompleks dan beragam. Nah, dari segi desain UI UX, yang pertama itu ada tampilan dashboard. Untuk dashboard Odoo lebih bersifat minimalis dengan fokus pada tampilan data ringkasan dan ketersediaan modul bisnis. Berbeda dengan NetSuite, memiliki tampilan dashboard yang lebih terstruktur dan rapi dengan ikon dan grafik yang jelas dan mudah dimengerti yang memungkinkan pengguna untuk fokus pada pelatihan alur kerja khusus pekerja dan mengurangi jumlah waktu yang terbuang untuk menavigasi melalui sistem ERP yang tidak intuitif. Selanjutnya, jika dalam tampilan tabel data, Odoo memiliki tampilan tabel data yang lebih sederhana dan terbatas pada kemampuan dasar seperti pengurutan dan filtering. Nah, sementara NetSuite memiliki tampilan tabel data yang lebih kaya dengan grafik dan grafis yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah melihat informasi dalam format yang lebih mudah dibaca. Jika dalam tampilan grafik, Odoo memiliki tampilan grafik yang lebih sederhana dan terbatas pada kemampuan dasar seperti grafik bar atau pie chart. Sedangkan NetSuite memiliki tampilan grafik yang lebih lengkap dan mudah digunakan untuk melacak dan menganalisis data bisnis. Nah, berdasarkan perbandingan yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa kedua platform tersebut memiliki kelebihan dan juga kekurangan yang berbeda yang mempengaruhi jenis bisnis yang tepat untuk diadopsi. Jadi, Odoo lebih cocok untuk bisnis yang kecil atau menengah yang membutuhkan solusi manajemen bisnis yang terjangkau dan mudah disesuaikan. Sedangkan NetSuite lebih cocok untuk bisnis yang lebih besar dan kompleks yang memerlukan solusi manajemen bisnis lengkap yang dapat diintegrasikan dengan sistem bisnis yang lebih kompleks. Jika dari segi UI UX, NetSuite memiliki tampilan yang lebih terorganisir, formal, dan kaya fitur, sedangkan Odoo memiliki tampilan yang lebih basic dan juga sederhana. Odoo di sisi lain lebih adaptif dan fleksibel terhadap preferensi pengguna, tetapi NetSuite lebih cocok untuk perusahaan besar yang membutuhkan antarmuka kaya fitur.
Oleh karena itu, keputusan akhir harus didasarkan pada kebutuhan bisnis dan juga anggaran yang tersedia. Mungkin sekian pembahasan saya. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.